Selamat malam pemirsa Celamat Cerita Malam Jumat dimanapun berada. Hari ini kita ketemu lagi di malam Jumat seperti biasanya ya. Akan ada cerita-cerita horor atau apapun yang berkaitan dengan mistis yang kita bawakan. Dan tentunya ini sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa semuanya. Hari ini saya di studio tidak sendirian, sudah ada narasumber yang akan bercerita, membagikan kisahnya pernah diteror apa aja oleh makhluk astral ya. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Daru ya. Iya. Boleh menyapa teman-teman semuanya. Halo. Cerita yang akan dibawakan kali ini berhubungan dengan proyek pada saat membuat tugas di kampus ya. Iya. Itu bisa diceritakan nggak awal mulanya itu seperti apa? Jadi kisah ini kan kurang lebih hampir 6 tahun yang lalu ya, Mbak. Oke. Ketika saya sedang melaksanakan proses produksi. Nah, kebetulan saya itu kuliah di kampus yang terkenal angker. Nah, kebetulan ketika kami produksi kita menempati gedung yang angker. Kampus yang angker dengan gedung yang angker. Jadi kalau dibilang kita ya nekat lah. Nah, ketika itu kita produksi jam 11 malam. Awal mula perencanaan sebenarnya nggak mau jam 11 malam, tapi karena ada something wrong, jadi ada hujan, kemudian dari talent dan lain sebagainya, jadi kita agak molor, kita mulai jam 11 malam. Singkat cerita, di awal itu memang kita melakukan briefing kru. Nah, awal mula kejadian horor itu ketika kita melaksanakan kumpul dan sharing untuk persiapan produksi. Berarti awal sudah ada yang menunggu ya, gitu ya. Ketika kita melaksanakan briefing itu kan kita hitung dulu, Mbak. Iya. Jumlah orangnya kan kebetulan yang produksi itu ada 9 orang. Ganjil. Ganjil ya, 9 orang. Nah, kita hitung 1, 2, 3, kemudian di belakang itu ada orang yang diem. Kita kira yang punya gedung. Iya. Ternyata ya itu menggenapi ya. Ya, yang hanya bisa lihat saya sendiri. Oh, teman-teman nggak tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi saya menghitung dan saya di situ jadi produser. Oke. Jadi melihat, nah itu siapa? Kok ada di belakangnya namanya Mas itu di belakang siapa, Ge? Nggak ada. Itu sosoknya seperti apa? Apakah ada mirip manusia gitu atau cuma hitam? Manusia. Cuman diem aja. Dia menunduk. Oh, berarti pakai hoodie itu ya, Mbak. Oh, berarti nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, okay. Kirain ya itu penjaga dari gedung itu, karena kan kami sudah dibilangi, Mas, sebelum kalian produksi itu baca doa dulu, nanti takutnya ada yang datang. Tak kirain bapaknya itu yang datang. Pada saat itu berdoa beneran nggak? Atau Nggak. Ya sudah sih itu jalan aja. Oke. Namanya anak muda ya, kita ya udah ya mungkin bercanda aja gitu ya. Iya. Tapi ternyata ini. Kemudian selain itu ada apa lagi pada saat itu? Nah, ketika saya hitung waktu briefing itu, terus kita ya udahlah cuek. Saya pun juga cuek. Habis itu kita lakukan proses produksi. Yeah. Nah, ketika proses produksi yang berlangsung itu ada gangguan lagi. Ada suara anak kecil yang tertawa di belakang. Karena kita kan bikin set di belakang itu ada anak kecil yang ketawa dan ketawanya keras. Itu semua krunya dengar atau? Nah, kalau itu saya nggak dengar, tapi teman-teman yang dengar. Oh, teman-teman yang dengar. Dan anehnya yang dengar tuh yang bukan orang terdekatnya, tapi yang terjauh. Kan saya gambarkan ya, Mbak, setnya itu kan hurufnya V seperti ini. Nah, kebetulan di sini ada beberapa kru di depan yang mendengar yang pertama itu yang di belakang, yang mantau pintu di gedung F itu kan di ujung. Kayaknya teman-teman nanti bisa menebak ya kira-kira kampusnya di mana, tapi jangan didatengin, jangan di-spill juga ya, cukup tahu aja gitu ya. Selain suara anak kecil, kemudian masih ada lagi kah pada saat itu? Karena kan berarti jam 11 akan semakin malam lagi kan ya? Iya. Itu habis dari yang pojok itu terdengar suara anak kecil merembet sampai ke depan.
suaranya. Iya, suaranya semakin besar. Jadi suara anak jadi besar, kayak tremble-nya itu jadi besar. Iya. Jadi mereka langsung takut lari semua. lari semua. Dan seketika itu pintunya nggak bisa dibuka. Terus ini serem banget loh sumpah. Ya bayangin aja di dalam ruangan kemudian ada suara dan kita nggak bisa keluar dari situ gitu kan. Terus Iya. bisa keluar nggak ini? Nggak bisa. Terus akhirnya saya teringat perkataan dari yang nunggu gedung itu, Mas, doa dulu. Ya udah. Iya. Di tengah kepanikan saya memikirkan untuk ya udah kita doa dulu. Ya udah kita doa. Di saat doa itu ada satu temen yang kesurupan. Oke, kayaknya semakin memuncak ya. Jadi terornya tuh makin bisa masuk gitu. Nah itu kesurupannya dia menyerupai apa nih? Biasanya kan yang ikut tuh bersuara gitu kan ya. Dia Atau dia diem aja? menari, Mbak. Jadi ketika kita mengumpulkan lagi teman-teman itu cewek, namanya itu nanti disensor aja ya. Dia nari, padahal dia nggak bisa nari. Dia nari, kemudian tertawa sambil menangis, gimana ya? Kayak gitu, menangis gitu. Kita kaget semuanya tentunya melihat itu ya. Karena ya udah malam, ya kan, semua capek ya, mungkin. Kurang lebih jam gitu. 1:30, Mbak. Nah ternyata itu kan Mbak melanggar aturan yang ada di gedung F. Oh ada aturan tertentu ya? Ada. Jadi sebelumnya kita produksi itu kan sudah dibilangi sama yang nunggu gedung, Mas, jangan nyanyi lagunya Ebit GAD. Yang judul Perempuan, saya sedikit lupa itu. Nyanyikan itu. Jadi awal mula kita di teror itu bukan masalah kita nggak doa, tapi ada yang melanggar itu. Oh berarti tidak boleh menyanyikan lagu tersebut ya. Padahal yang jaga gedung sudah baik ya, sudah mengingatkan gitu. Tapi ya kadang kita memang lalai gitu. Terus setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kita berdoa, kemudian dari teriakan yang keras itu menimbulkan atau memanggil teman-teman terkhusus yang nunggu gedung itu masuk. Nah kita tahunya dari situ, Mas, apa Mbaknya nyanyi ini? Nggak tahu Pak. Terus itu dikeluarin sama yang punya gedung itu, dan ada terus ditanyain. Ternyata dia penasaran. Jadi ketika kita briefing, kebetulan Mbak di wardrobe ya, jadi memang tidak intens. Kita tanyai, ternyata ini kan lagu itu di belakang. Nah itu waktu anak kecil datang itu dia mengajak teman-teman yang lain datang di situ. Sering banget. Ya. Nah setelah ditelusuri, paginya kita tanya sama gedungnya, Pak, kenapa nggak bisa atau nggak boleh nyanyi ini, kenapa? Dahulu kala katanya itu yang hantunya itu suka lagu ini, Kamelia namanya lagunya. Kamelia, bukan Amelia tapi Kamelia. Kamelia ya, sepertinya saya tahu lagu itu. Boleh dicek ya teman-teman ya. Berarti pada saat itu tapi bisa kebuka pintunya akhirnya? Yang buka penjaga gedung. Penjaga gedungnya. Semua beres di jam? Kita bereskan saat itu juga. Kita nggak lanjutkan produksi. Langsung memutuskan pindah tempat? Paginya, Mbak. Maksudnya di pagi harinya. Tentunya ya kita trauma. Iya pasti masih merasa ini ya. Mungkin dia juga merasa bersalah gitu karena dia yang menyanyi, gitu kan. Akhirnya sampai datanglah sosok yang tidak diundang pada saat itu ya. Setelah itu apakah setelah produksi masih ke situ lagi atau sudah gitu? Kalau saya enggak, Mbak. Sudah karena takut ya? Ya. Kalau sekarang mungkin diceritakan tuh sudah bisa, istilahnya bisa dibuat bercandaan ya. Tapi pada saat itu gimana perasaannya? Apalagi Anda kan sebagai produser yang bertanggung jawab untuk semua krunya gitu kan. Ya itu Mbak. Tentunya marah juga marah. Capek juga capek. Tapi ya mau gimana lagi, ini namanya kan gangguan ya, yang tidak kita duga ya. Kita harus nerima dengan lapang dada. Tentunya ini juga koreksi buat saya dengan tim, bagaimana saya menghandle tim itu seperti apa. Jadi ini buat catatan saya juga sebenarnya.
Jadi ya setelah itu kita hanya melaksanakan di situ 1 hari aja. Paginya kita kelarkan di situ, habis itu kita pindah lokasi. Itu tadi cerita Mas Daru yang sudah menceritakan proses produksi yang ternyata malah berujung banyak cerita horor atau teror-teror ya, yang bisa dijadikan pelajaran oleh semuanya ya. Pemirsa bisa mengambil amanat bahwa apa yang dilarang sebaiknya tidak kita langgar gitu, karena ternyata itu bisa merugikan banyak orang. Oke, sampai di sini, ketemu lagi di program Cerita Malam Jumat episode selanjutnya. Bye.